Jangan takut rugi. Karena Tuhanmu Tuhan yang suka kompensasi kerugian. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Yoel 2. Tuhan bilang, aku akan ganti, aku akan kompensasi. Karena kamu mendekat kepadaku, aku akan kompensasi. Tahun-tahun yang harusnya kamu panen, dimakan sama belalang pelahat, belalang pelompat. Yoel 2 ayat 25-26. Amin. Tapi bigger than the fear of loss. Lebih besar dari rasa, bukan kehilangan, saya tulisnya. Takut rugi. Takut rugi. Saya sih pengen pelayanan sih. Tapi kan saya udah kerja dari Senin sampai Sabtu. Gimana ya? Ya jemaat aja lah. Ibadah aja lah. Takut rugi tenaga, takut rugi waktu. Takut rugi. Ini kenapa jadi ngomong gini nih? Ada yang mau pelayanan kayaknya nih. Abram disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim kita udah bahas beberapa minggu yang lalu. Itu kota yang maju. Tulisan paku pertama kali ada di situ. Sistem irigasi udah ada di situ. Itu kota yang maju. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu keluar, tidak bergantung pada kemajuan kotamu, bergantung sama aku, kita ngobrol, kita komunikasi, dan selama engkau ngobrol komunikasi dengan aku, kau punya resiko. Resiko orang yang punya hubungan sama Tuhan. Ini resikonya. Saya nih lihat orang-orang yang tiap minggu saya lihat wajahnya, punya hubungan sama Tuhan. Nah ini resikonya orang yang punya hubungan sama Tuhan. Apa yang ada di tangannya ditambah-tambahkan. Amin. Apa yang baik di hidupnya ditambah-tambahkan. Maka Abram keluar nggak sendirian, dia bawa Lot juga. Resiko orang yang dekat-dekat sama orang yang bergaul sama Tuhan. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Saya balik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan buruk. Jadi ikut diberkati. Akhirnya bukan cuma Abram yang diberkati, tapi juga Lot diberkati. Sekali lagi saya nggak ngomong tentang Abram, tentang Yusuf, tentang Lot. Saudara harus nangkep ini. Ini cuma sebuah jembatan. Saya lagi ngomongin tentang dirimu, apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Kejadian 13, ayat yang ke-6. Pak Beri boleh baca. Kejadian 13, ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Yes! Oh, saya doang yang yes. Saya doang yang yes nih. Baca sekali lagi. Karena saya bilang, saya lagi nggak ngomongin Abraham, saya lagi nggak ngomongin Lot, saya lagi ngomongin kamu. Baca lagi. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Yes-nya telah. Kemudian ayat 7 bilang apa? Kejadian 13 ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Sebentar. Ada orang lain menyaksikan. Anak-anak Tuhan dua ini kaya beda sama orang lain. Diberkati beda. Dan mereka sedang ada masalah, yang bermasalah bukan mereka. Yang bermasalah gembala-gembala mereka, anak buah mereka. Pelan-pelan ya. Kita bahas apa? The bigger. Terus kita sedang bahas siapa? Saya. Bilang saya. Amin. Ayat 8. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Sebentar. Ini ayat benar nggak nih? Coba cek. Berkatalah Lot kepada Abram? Atau berkatalah Abram kepada Lot? Ini benar? Nggak salah tulis. Udah dicek, Pak? Betul ya? Berkatalah Abram kepada Lot. Ini siapa yang ponakan? Ini siapa yang paman? Yang paman siapa? Yang ponakan siapa? Lot. Ada keributan di bisnis mereka, di anak buah mereka. Yang memulai, udah kita beresin deh. Kok Abram? Saya nggak salah baca. Harusnya ponakan datang ke rumah pamannya dan bilang, paman sorry, anak buah kita ribut. Paman gimana nih? Loh, kok ini pamannya?
The bigger person ngerti bahwa kunci untuk dapat berkat yang lebih besar adalah rendah hati. Abraham, kita bahas itu 2 minggu lalu ya, tentang rendah hati. Abraham tidak mempertahankan status sebagai paman, adalah status yang harus dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya menjadi sejajar seperti Lot, dan bilang, Lot, kita beresin ini. Di dalam Abraham ada gambaran roh yang sekarang tinggal di dalammu, di dalamku. Roh siapa? Yesus Kristus. Yang tidak menganggap kesetaraannya, nanti baca di Filipi 2, ayat 6 sampai 13. Yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia merendahkan dirinya sebegitu rupa hingga sama seperti kita. Itu yang menyebabkan, karena itu Yesus Kristus ditinggikan. Amin. Abraham ngerti. Dia perlu merendah. Bukan untuk diinjak-injak. Dia tahu kuncinya untuk dapat berkat yang lebih lagi. Amin. The bigger person ngerti bagaimana harus bereaksi. The bigger person nggak takut rugi. Nggak takut dibilang, lu gimana sih paman nggak punya harga diri? Masa datang ke rumah? Ponakan dong yang datang. The bigger person sanggup merendahkan hatinya. Karena siapa merendahkan hati, dia akan dia menginisiasi kita damai aja. Jangan ribut. Sebab kita ini kerabat. Kemudian ayat 9. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan diriku daripada aku. Sebentar. Ini juga betul ya. Abraham bilang gitu, pisahkan dirimu daripadaku. Terus? Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Ini saya berasa salah baca deh. Jika engkau ke kiri. Harusnya kan gini ya. Pisahkan dirimu daripadaku. Kalau aku ke kiri, kamu yang ke kanan ya. Ingat aku paman. Dan kamu ponakan. Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri. Tapi kalau di sini kita baca, kamu yang pilih duluan. The bigger person nggak takut rugi. Amin. Nggak takut rugi. Dan kita tahu ujungnya, tanah yang ya pasti rugi tapinya. Pasti rugi. Yang dilihat rugi saat itu. Kenapa? Karena Lot pilih tanah yang subur. Gak mungkin Lot pilih tanah yang kering. Lot pilih tanah yang subur. Untuk ternak-ternaknya dapat makan. Dan akhirnya Abraham dapat tanah yang kurang subur. Tapi ujung ceritanya kita tahu. Apa yang di tangan Abraham tambah diberkati. Dan tanahnya Lot justru hancur. The bigger person gak takut rugi. Bilang kanan kirinya, jangan takut rugi. Itu bukan kamu, kasih tahu. Kasih tahu, kamu bukan orang yang takut rugi. Amin. Jangan takut direndahin orang. Jangan takut diomongin orang. Jangan takut kehilangan nama baik. Amin. Jangan takut rugi. Oh, masih takut rugi dari pandangannya nih saya lihat. Jangan takut rugi. Karena Tuhanmu Tuhan yang suka kompensasi kerugian. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Yoel 2. Tuhan bilang, aku akan ganti, aku akan kompensasi. Karena kamu mendekat kepadaku, aku akan kompensasi. Tahun-tahun yang harusnya kamu panen, dimakan sama belalang pelahat, belalang pelompat. Yoel 2 ayat 25-26. 3 tahun kamu nggak panen, dimakan sama belalang pelahat, pelompat. Dan karena kamu datang kepadaku, aku ganti. Aku kompensasi. Kamu udah lupakan hasil panennya harusnya berapa di tahun yang pertama? Aku masih ingat, kata Tuhan. Tahun kedua kamu lupakan, aku masih ingat. Tahun ketiga kamu lupakan, aku masih ingat. Dan tahun ini karena kamu datang kepadaku, aku akan jumlah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan mereka panen besar. Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang kita perbuat. Jangan takut rugi. Amin.
Ini teman-teman yang nasihat yang luar biasa buat itu. The bigger person gak takut rugi. Pegang dadamu bilang saya gak takut rugi. Boleh ingetin kanan kirinya sekali lagi, bilang kamu jangan takut rugi. Bilang kalau masih takut itu bukan kamu. Kamu jadi orang lain. Kamu yang sesungguhnya kamu gak takut rugi. The bigger person. Kata the bigger person ganti jadi saya. Kata ia ganti saya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saya tidak pernah takut rugi, sehingga saya mampu rendah hati, karena saya memahami bahwa dalam reaksi yang tepat terhadap setiap masalah, Tuhan selalu menyediakan berkat yang lebih besar. Karena Tuhan mau kasih tunjuk, kasih lihat berkat yang lebih besar. November 2024. Yang berkata sekali lagi, yang kasih yang kedua.